Assalamualaikum Ananda semuanya. Berikut ini merupakan video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai lapisan bumi dan bencana alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mensyukuri dan meyakini kebesaran Allah atas ciptaannya, dan siswa juga mampu mendeskripsikan materi lapisan bumi, karakteristik gempa bumi, beserta mitigasinya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah simak ayat Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3 berikut ini. Selanjutnya, marilah kita simak materi kita hari ini mengenai lapisan bumi atau struktur bumi. Struktur bumi merupakan bola padat berlapis yang terdiri dari kulit-kulit tempurung, membentuk lapisan-lapisan terpisah dengan karakteristik, ketebalan, kerapatan, dan temperatur yang bervariasi. Pada umumnya, kulit bumi dibagi menjadi 3, yaitu lapisan kerak atau crush, lapisan mantel, lapisan inti atau core. Lapisan inti terbagi menjadi 2, yaitu inti luar, outer core, dan inti dalam, inner core. Lapisan kerak crush, lapisan terluar kulit bumi dengan ketebalan 0 sampai 60 km di bawah permukaan tanah yang sering dikenal sebagai lempeng tektonik. Merupakan lapisan batuan padat di mana manusia tinggal. Lapisan kerak terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Lapisan mantel. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal, dengan ketebalan sampai 2.900 km dari permukaan tanah. Lapisan mantel terdiri dari bagian atas, upper mantle, dan mantel bagian bawah, lower mantle. Secara fisik, mantel merupakan molten rock. Lapisan inti core. Lapisan ini terdiri dari inti luar, outer core, dan inti dalam, inner core. Lapisan inti luar berwujud cair dengan ketebalan mencapai 2.260 km dan temperatur 5.000 derajat Celcius. Lapisan ini kaya dengan kandungan besi dan nikel. Lapisan yang kedua adalah lapisan inti dalam atau dikenal dengan inner core. Lapisan ini berwujud padat dengan ketebalan mencapai 1.220 km dengan temperatur 5.500 derajat Celcius. Lapisan ini kaya dengan kandungan besi dan nikel. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya mengenai gempa bumi. Gempa bumi merupakan mekanisme pelepasan energi seismik dari pusat gempa dalam perut bumi. Pelepasan energi seismik tersebut melalui perambatan gelombang seismik dari sumber gempa menuju ke permukaan bumi yang menimbulkan efek dalam bentuk ground shaking. Kekuatan gempa diukur melalui pengukuran magnitudo dan intensitas gempa. Magnitudo gempa merupakan besaran fisis yang dipilih untuk menyatakan karakteristik gempa, karena memberikan peluang untuk perbandingan langsung antara kejadian gempa bumi yang satu dengan kejadian gempa bumi yang lain. Skala pengukuran magnitudo gempa bumi yang umum digunakan adalah skala Richter. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik.
Gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya aktivitas pergerakan lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas vulkanik gunung berapi. Akibat dari gempa bumi. Gempa dengan skala besar dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanah longsor, ataupun tsunami. Mitigasi saat gempa bumi. Jika gempa terjadi, carilah tempat perlindungan yang aman. Jika sedang berada di dalam rumah, carilah meja yang kokoh untuk berlindung. Namun, jika berada di luar ruangan, hindari bangunan yang tinggi, tonggak listrik, dan daerah yang rentan dengan tanah longsor. Dari beberapa materi yang telah dijelaskan tadi, marilah simak beberapa latihan soal berikut ini. Soal pertama. Pernyataan di bawah yang benar sebagai proses yang dapat digunakan untuk menggali informasi yang akurat tentang struktur fisik bumi adalah A. Pengukuran intensitas dan perubahan medan magnet bumi. B. Pengujian aliran lava gunung api. C. Pengeboran sampel lapisan tanah dari perut bumi. D. Perambatan gelombang seismik yang menembus lapisan perut bumi. Soal kedua. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu gempa disebut A. Seismograf. B. Holograf. C. Seismograf. D. Magnitudo Richter. Soal ketiga. Lapisan bumi yang mengandung besi dan nikel adalah A. Kerak bumi. B. Lapisan inti dalam bumi. C. Lapisan inti luar bumi. D. B dan C benar. Demikianlah paparan materi kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah.